Ya, tentu kita mengharapkan pemain kita itu tidak sekedar dipakai untuk komersialisasi menaikkan Erick Thohir pastikan timnas Bahrain tidak akan gunakan mobil rantis di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Begini faktanya. Erick Thohir pastikan timnas Bahrain tidak akan gunakan mobil rantis di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, tidak mengajukan permintaan kendaraan taktis, rantis, untuk tim nasionalnya saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Saya belum mendengar ada permintaan seperti itu dari BFA, ujar Erick dalam acara doa bersama yang digelar PSSI di SUGBK pada Jumat, 28 Februari 2025. BFA sempat usulkan laga digelar di luar Indonesia. Permintaan mobil rantis mencuat setelah sebelumnya BFA sempat mengajukan permohonan kepada AFC dan FIFA agar laga kontra timnas Indonesia dipindahkan ke luar negeri. Kekhawatiran ini muncul usai pertemuan kedua tim pada 10 Oktober 2024 di Bahrain, yang berakhir dengan kontroversi. Saat itu, wasit Ahmed Alkaf dinilai tidak meniup peluit panjang sesuai aturan, sehingga Bahrain mencetak gol di injury time dan pertandingan berakhir 2-2. Keputusan wasit tersebut memicu reaksi dari netizen Indonesia yang membanjiri akun media sosial pemain timnas Bahrain dan federasinya. Meski demikian, AFC dan FIFA tetap menetapkan bahwa laga akan berlangsung di Indonesia. Saya rasa AFC sangat profesional dalam menilai situasi ini. Memang ada permintaan agar pertandingan dipindah, tetapi AFC melihat bahwa Indonesia adalah negara yang mampu menggelar pertandingan dengan baik. Beberapa laga internasional telah diadakan di sini tanpa masalah, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia bidik 4 poin di bulan Maret. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 20 Maret, saat skuad Garuda bertandang ke markas Australia. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di SUGBK. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga ini untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan dan hasil imbang dalam 2 laga tersebut, peluang untuk melangkah lebih jauh ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana dinamika sepak bola internasional bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tetapi juga faktor di luar itu, seperti keamanan dan kepercayaan antar negara. Kekhawatiran Bahrain terhadap keselamatan timnya sebenarnya bisa dipahami, terutama setelah insiden di media sosial usai laga sebelumnya. Namun, keputusan AFC dan FIFA untuk tetap menggelar pertandingan di Indonesia menegaskan bahwa mereka percaya dengan kapasitas negara ini dalam menyelenggarakan laga internasional secara aman dan profesional. Di sisi lain, permintaan kendaraan taktis untuk tim Bahrain terdengar berlebihan, mengingat Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah event sepak bola besar tanpa masalah berarti. Reaksi supporter di media sosial memang perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan citra buruk bagi sepak bola Indonesia, tetapi bukan berarti ada ancaman nyata terhadap keamanan tim lawan. Dari perspektif timnas Indonesia, 2 pertandingan di bulan Maret menjadi sangat krusial. Target 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain menunjukkan ambisi tinggi untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persaingan yang ketat di grup C, setiap hasil positif akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya. Jika mampu tampil solid dan meraih poin sesuai target, timnas Indonesia bisa semakin mendekat ke impian bermain di ajang Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Tantangan pasti ada, baik di dalam maupun di luar lapangan, tetapi inilah saatnya menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin matang dan siap bersaing di level tertinggi. Jangan biarkan keraguan atau tekanan dari luar mengganggu fokus tim. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia adalah kekuatan terbesar, dan dengan kerja keras, disiplin, serta semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Percaya pada proses, percaya pada perjuangan, dan yang terpenting, percaya bahwa timnas Indonesia bisa menorehkan sejarah.
Media Cina pantau langkah PSSI dalam naturalisasi pemain timnas Indonesia. Langkah PSSI dalam menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia terus menjadi sorotan, termasuk dari media Cina, Sohu. Mereka mengamati dengan cermat strategi PSSI, merasa lega sekaligus khawatir dengan perkembangan terbaru. Salah satu nama yang sedang dalam proses naturalisasi adalah Jairo Riedewald, mantan pemain Ajax Amsterdam yang kini bermain untuk Antwerp di Belgia. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena ada kendala hukum yang membuat penyelesaiannya tertunda. Riedewald sendiri pernah memperkuat timnas Belanda sebanyak 3 kali, sehingga ada kemungkinan dia tidak bisa langsung bermain untuk Indonesia dalam laga internasional pada Maret dan Juni 2025. Situasi ini membuat media Cina sedikit tenang, mengingat mereka akan menjadi salah satu lawan Indonesia dalam ajang kualifikasi mendatang. Namun, di sisi lain, PSSI justru semakin agresif dalam mendatangkan pemain keturunan lainnya. 3 nama baru yang sudah mendapatkan lampu hijau untuk proses naturalisasi adalah Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi. Hal ini memicu rasa was-was di kalangan media Cina, karena ketiga pemain tersebut masih aktif berkarir di Eropa dan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi Jairo Riedewald tertunda karena kendala hukum dengan FIFA, tulis Sohu dalam laporannya. Namun, PSSI kini memprioritaskan pemain lain seperti Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi. Langkah cepat PSSI ini menunjukkan ambisi besar dalam memperkuat skuad timnas Indonesia, terutama untuk menghadapi tantangan di kompetisi internasional. Bagi Cina, ini menjadi kabar yang menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi mereka lega Riedewald belum bisa bergabung, tapi di sisi lain, Indonesia justru mendapatkan tambahan kekuatan baru. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampak dari strategi ini bagi timnas Indonesia dalam persaingan di tingkat Asia? Apakah kehadiran para pemain baru ini mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI dan perkembangan naturalisasi ini. Lebih lanjut, manuver PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menarik perhatian, terutama dari media luar negeri seperti Sohu dari Cina. Proses naturalisasi Jairo Riedewald menjadi sorotan karena berbagai kendala hukum yang masih menghambat kelanjutan administrasinya. Dengan kondisi ini, peluang Riedewald membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, termasuk pada pertandingan bulan Maret dan Juni 2025, menjadi semakin kecil. Bagi Cina, yang akan menjadi lawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ini bisa menjadi kabar baik. Namun, di sisi lain, langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi 3 pemain lain, Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi, membuat mereka kembali was-was. Kehadiran pemain-pemain ini berpotensi meningkatkan kualitas skuad Indonesia secara signifikan, terutama karena mereka masih aktif bermain di kompetisi Eropa. Kondisi ini menunjukkan bahwa PSSI semakin agresif dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Dengan adanya upaya naturalisasi yang terus berlanjut, timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, tantangan tetap ada, baik dari segi hukum maupun kesiapan pemain untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Media Cina mungkin merasa lega karena Riedewald belum bisa bergabung dalam waktu dekat, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa manuver cepat PSSI dengan mendatangkan pemain baru bisa membawa dampak besar bagi persaingan di Asia. Ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional, dan strategi PSSI bisa menjadi kunci dalam menghadapi tim-tim kuat di masa depan. Sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang menarik menuju perubahan besar. Meski ada rintangan dalam proses naturalisasi dan berbagai tantangan di lapangan, semangat untuk terus maju tidak boleh pudar. Setiap proses membutuhkan waktu, dan setiap perjuangan pasti menghadapi hambatan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita menyerah atau justru semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik? Timnas Indonesia sedang berkembang, dan dukungan dari semua pihak akan menjadi bahan bakar utama untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Tidak masalah seberapa besar tantangan yang datang, yang penting adalah bagaimana kita terus berjuang dan percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jalan mungkin berliku, tapi dengan kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat, impian itu bisa menjadi kenyataan. Tetap percaya, tetap berjuang. AFC pantau laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan menaruh perhatian khusus pada pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengonfirmasi bahwa AFC akan mengirim tim khusus untuk memantau jalannya pertandingan. Indonesia siap menjamu Bahrain. Laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan karena Bahrain sempat meminta agar laga dipindahkan ke lokasi netral, dengan alasan kekhawatiran terkait atmosfer supporter tuan rumah. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh AFC, yang tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Bahrain khawatir dengan kemungkinan tekanan dari pendukung Timnas Indonesia, terutama setelah hasil pertemuan pertama kedua tim. AFC kirim tim pemantau. Sebagai langkah antisipasi, AFC akan mengirim tim pemantau khusus untuk memastikan jalannya pertandingan tetap kondusif. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan berupaya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dari informasi yang saya terima, AFC dan Bahrain akan memantau secara langsung pertandingan ini. Jadi, AFC mengirim tim khusus, ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta. Kita tidak perlu khawatir, justru ini kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang ramah dan profesional. Indonesia terbukti sebagai tuan rumah yang baik. Dalam 2 pertandingan kandang sebelumnya melawan Jepang dan Arab Saudi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah yang baik. Supporter juga bersikap tertib dan sportif, baik saat mengalami kekalahan dari Jepang maupun saat merayakan kemenangan atas Arab Saudi. Kita sudah buktikan saat lawan Jepang, meskipun kalah 4-0, banyak supporter Jepang yang datang dan tetap merasa nyaman. Begitu juga saat menang 2-0 lawan Arab Saudi, kita tidak merayakan secara berlebihan, kata Erick. Sebelum menghadapi Bahrain, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan bertandang ke Australia untuk menghadapi laga penting di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dengan perhatian khusus dari AFC, laga melawan Bahrain akan menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola pertandingan internasional dengan baik. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya citra Indonesia sebagai tuan rumah dalam ajang sepak bola internasional. Dengan AFC yang mengirim tim pemantau khusus, ada perhatian lebih terhadap bagaimana Indonesia mengelola pertandingan, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan tim tamu. Bahrain yang sempat meminta pertandingan dipindahkan ke tempat netral bisa dipahami sebagai bentuk kekhawatiran mereka terhadap atmosfer supporter di Indonesia. Namun, keputusan AFC untuk tetap menggelar laga di Jakarta menjadi bukti bahwa Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan pertandingan besar. Dari pengalaman laga kandang sebelumnya melawan Jepang dan Arab Saudi, Indonesia telah menunjukkan sikap profesional sebagai tuan rumah. Supporter pun bisa menjaga ketertiban, yang seharusnya menjadi modal penting dalam menghadapi Bahrain nanti. Dengan perhatian dari AFC, ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk semakin membuktikan diri bahwa mereka bisa menggelar pertandingan dengan standar internasional. Jika sukses, hal ini bukan hanya memperkuat reputasi sepak bola Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang besar di masa depan. Situasi ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita bukan hanya bangsa yang cinta sepak bola, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan berkelas dunia. Jangan jadikan pengawasan dari AFC sebagai tekanan, tetapi sebagai tantangan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengelola pertandingan besar dengan aman dan sportif. Supporter adalah elemen penting dalam sepak bola, dan dukungan positif dari tribun bisa menjadi kekuatan besar bagi Timnas Indonesia. Mari buktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang ramah, suportif, dan tetap memberikan dukungan penuh untuk kemenangan Garuda. Dengan semangat persatuan, disiplin, dan fair play, kita tunjukkan bahwa Indonesia layak dipercaya di panggung sepak bola internasional. Debut Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, tantangan berat di laga perdana. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan segera menjalani debutnya sebagai nahoda skuad Garuda. Pada 20 Maret 2025, ia akan berada di pinggir lapangan saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar sudah menanti. Patrick Kluivert tak memiliki kesempatan untuk menggelar pertandingan uji coba karena jadwal yang padat. Pemain-pemain Timnas baru akan berkumpul sekitar 1 minggu sebelum pertandingan melawan Australia, sehingga waktu persiapan menjadi sangat terbatas. Persiapan Timnas Indonesia, tantangan logistik dan adaptasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia akan berkumpul langsung di Australia untuk pemusatan latihan singkat. Pemain yang berkarier di Liga 1 dan negara Asia Tenggara akan berangkat bersama-sama, sementara mereka yang bermain di Eropa akan langsung menuju Sydney. Para pemain dari Indonesia akan langsung berangkat ke Australia sekitar seminggu sebelum laga.
Yang lainnya akan terbang dari tempat masing-masing dan bertemu di Sydney, ujar Arya. Kondisi ini membuat Patrick Kluivert dan tim pelatih harus memutar otak untuk menyusun strategi terbaik. Dengan jarak tempuh yang jauh dan waktu pemulihan yang singkat, mereka harus memastikan semua pemain berada dalam kondisi prima saat laga penting tersebut berlangsung. Tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi baru. Nama-nama seperti Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi dan Ulla Romeni sedang dalam proses akhir untuk mendapatkan status sebagai pemain Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda. Target yang dicanangkan Patrick Kluivert cukup realistis, yakni meraih 4 poin dari 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Namun, pelatih asal Belanda itu tentu ingin membuktikan diri dengan memberikan kejutan saat menghadapi Soceros. Laga debut ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian bagi Patrick Kluivert, yang sempat menuai banyak kritik saat diumumkan sebagai pengganti Shin Tae-yong. Dengan adanya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat di tim kepelatihan, Kluivert berambisi membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di laga perdananya. Mampukah Kluivert menjawab keraguan dengan membawa timnas Indonesia meraih hasil positif di Australia? Kita tunggu jawabannya di atas lapangan. Lebih lanjut, debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia semakin dekat, dengan laga pertama menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Tantangan besar sudah menanti karena persiapan tim terbilang minim. Tidak ada uji coba sebelum pertandingan, dan para pemain baru akan dikumpulkan sekitar seminggu sebelumnya. Timnas Indonesia harus segera beradaptasi dengan metode kepelatihan Kluivert. Sebagian besar pemain yang berbasis di Indonesia dan Asia Tenggara akan berangkat bersama ke Australia, sementara mereka yang berkarier di Eropa langsung bergabung di Sydney. Ini berarti Kluivert tidak memiliki banyak waktu untuk menyatukan strategi dan membangun chemistry tim. Proses naturalisasi beberapa pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ulla Romeni menjadi faktor tambahan yang bisa memperkuat skuad. Namun, kehadiran wajah-wajah baru juga bisa menjadi tantangan dalam hal adaptasi taktik dan kekompakan di lapangan. Tekanan terhadap Kluivert cukup tinggi, mengingat banyak pihak meragukan kemampuannya untuk membawa perubahan signifikan. Meski begitu, kemenangan atas Australia bisa menjadi pembuktian awal dan menjawab kritik yang muncul sejak ia diumumkan sebagai pelatih kepala. Hasil dalam 2 laga melawan Australia dan Bahrain akan sangat menentukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi. Target realistis adalah meraih setidaknya 4 poin, tapi tentu saja ambisi untuk mencetak kejutan tetap ada. Dengan dukungan penuh dari staf kepelatihan yang berpengalaman seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, Kluivert diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, tapi inilah momen untuk membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Jangan takut dengan persiapan yang minim atau lawan yang kuat. Sepak bola bukan hanya tentang strategi di atas kertas, tapi juga tentang semangat, kerja keras, dan keyakinan. Patrick Kluivert mungkin baru, tapi sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu punya kejutan. Dengan mental baja dan kekompakan tim, apapun bisa terjadi di lapangan. Jangan pikirkan kritik, fokuslah pada perjuangan. Setiap detik di pertandingan adalah kesempatan untuk menulis sejarah baru. Bermainlah dengan hati, untuk bendera, untuk rakyat, dan untuk kebanggaan bangsa. Apapun hasilnya, tunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak pernah menyerah. Timnas U17 jalani 2 laga uji coba sebelum Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menjalani 2 pertandingan uji coba sebelum tampil di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada April mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa tim akan menjalani pemusatan latihan di Indonesia sebelum bertolak ke Dubai. Mereka akan berlatih di Indonesia lebih dulu, lalu berangkat ke Dubai. Di sana kemungkinan akan ada 2 pertandingan uji coba. Untuk lawannya, bisa ditanyakan langsung ke Coach Nova Arianto, ujar Erick pada Kamis 27 Februari. Meski belum mendapat laporan resmi terkait calon lawan tanding, Erick menegaskan bahwa PSSI terus mendorong agenda uji coba demi persiapan maksimal sebelum turnamen resmi dimulai. Target lolos ke Piala Dunia U17. PSSI menargetkan timnas U17 untuk lolos dari fase grup dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dalam ajang Piala Asia U17, Indonesia tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Garuda Asia akan memulai perjuangannya melawan Korea Selatan pada 4 April, kemudian menghadapi Yaman pada 7 April, dan menutup fase grup dengan pertandingan melawan Afghanistan pada 10 April.
8 tim terbaik dari turnamen ini akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U17. Sejarah partisipasi Indonesia di Piala Asia U17. Tahun ini menjadi partisipasi ke-7 Indonesia di Piala Asia U17 sejak pertama kali digelar pada 1985. Prestasi terbaik sejauh ini diraih pada edisi 1990, di mana Indonesia berhasil mencapai babak semifinal sebelum kalah dari Cina dalam perebutan tempat ketiga. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh, diharapkan Timnas Indonesia U17 mampu memberikan hasil terbaik dan meraih tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U17 memiliki peluang besar untuk menunjukkan perkembangan mereka di Piala Asia U17 2025, terutama dengan adanya uji coba sebelum turnamen dimulai. Langkah PSSI mengadakan pemusatan latihan di dalam negeri sebelum ke Dubai adalah strategi yang baik, karena memberikan waktu bagi tim untuk memperkuat kekompakan sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh. Namun, tantangan di fase grup tidak bisa dianggap remeh. Korea Selatan adalah tim yang memiliki sejarah kuat di level junior, sementara Yaman dan Afghanistan bisa menjadi lawan yang mengejutkan jika tidak diantisipasi dengan baik. Persiapan fisik dan mental menjadi faktor kunci bagi skuad asuhan Nova Arianto agar bisa bersaing secara optimal. Target lolos ke Piala Dunia U17 adalah ambisi yang realistis, tetapi butuh kerja keras untuk mencapainya. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencapai semifinal pada 1990, artinya potensi itu ada, tinggal bagaimana tim bisa memaksimalkan performa di lapangan. Uji coba melawan tim yang selevel atau lebih kuat bisa menjadi tolok ukur kesiapan skuad sebelum menghadapi tantangan sebenarnya. Secara keseluruhan, peluang Garuda Asia tetap terbuka. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan mentalitas juara, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melangkah jauh di turnamen ini dan mengukir sejarah baru. Timnas Indonesia U17 sedang berada di jalur yang tepat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di Piala Asia U17 2025. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda Asia bisa bersaing di level tertinggi. Jangan takut pada nama besar lawan, karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi dengan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Percayalah pada proses, percaya pada tim, dan yang paling penting, percaya pada diri sendiri. Ketika melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kalian membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Bermainlah dengan hati, bertarunglah dengan penuh semangat, dan tunjukkan bahwa Garuda Muda tidak hanya sekadar peserta, tetapi juga pesaing serius di turnamen ini. Tidak ada batasan bagi mereka yang berani berjuang. Indonesia bisa.